Abu Sufyan itu dikaruniai Allah SWT beberapa orang anak, yang saya temukan nama-namanya di sini adalah ada 7 anak. Dan setahu saya semuanya masuk Islam. Yang pertama Yazid bin Abu Sufyan, ini kakaknya Muawiyah. Dan Yazid ini radhiyallahu anhu yang diangkat oleh Umar bin Khattab, oleh Uthman bin Affan dan Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di negeri Syam sebelum Muawiyah. Nanti setelah dia meninggal baru Muawiyah diangkat. Lalu ada saudaranya lagi Utbah bin Abu Sufyan, ada Ambas bin Abu Sufyan, ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dan ini adalah istri Nabi SAW, satu-satunya istri Nabi SAW yang paling tinggi mahar yang diberikan, dan dinikahi oleh Nabi SAW di negeri yang jauh. Karena Ummu Habibah setelah masuk Islam, karena melihat penyiksaan di Mekah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka dia pun ikut hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah, dan di sanalah Nabi SAW melamarnya, dan yang langsung memberikan mahar adalah An-Najasyi, Raja Ethiopia. Makanya maharnya sangat tinggi yang dihadiahkan pada saat itu. Kemudian ada Ummu Hakam bin Abi Sufyan, dan ada Azza bin Abi Sufyan atau binti Abi Sufyan, maaf. Azza binti Abi Sufyan, ini perempuan, dan yang terakhir yang ketujuh Umaymah binti Abi Sufyan. Dan ini 8 orang anak Abi Sufyan, 7 tadi yang disebutkan, ditambah juga dengan Muawiyah itu sendiri radhiyallahu anhum ajma'in. Muawiyah sendiri radhiyallahu anhu memiliki beberapa orang istri. Yang masyhur adalah Maisun binti Bahdal. Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah ini yang akhirnya lahir darinya Yazid bin Muawiyah yang akan menjadi khalifah setelah Muawiyah meninggal dunia. Kalau masalah masuk Islamnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, dikatakan Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrah qadha. Ya, jadi di kesepakatan Hudaybiyah terjadi penolakan umrah Nabi SAW oleh Quraisy, nggak boleh umrah. Gitu. Maka kesepakatannya Muslimin boleh umrah tahun depan, boleh umrah tahun depan. Maka umrah tahun depan disilakan dengan umrah qadha, umrah yang mengqadha tahun lalu itu. Dan ini juga menjadi sebuah hukum tentunya. Kalau ada orang pergi umrah, ya kemudian dia terhalang karena peperangan, karena apalah penyakit tiba-tiba, maka dia boleh menggantikannya di kesempatan yang lain. Pada saat itu Muawiyah membahasakan, Islam telah masuk ke dalam hatiku, maka aku pun akhirnya ya, masuk Islam. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan rahimahullah, Muawiyah masuk Islam mendahului ayahnya di saat Nabi SAW melaksanakan umrah qadha, tapi dia tidak menyusul Nabi SAW karena merasa takut pada ayahnya. Dia baru menampakkan keislamannya di tahun terjadinya Fathu Makkah. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika tahun Hudaybiyah datang, Muawiyah berkata sendiri, dan ini dinukil dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 122. Kata Muawiyah, ketika tahun Hudaybiyah datang dan orang-orang Mekah menghalang-halangi Rasulullah SAW sehingga beliau tidak masuk ke Masjidil Haram, lalu mereka menulis kesepakatan Hudaybiyah di antara mereka. Saat itulah Islam masuk ke dalam hatiku. Aku menyampaikannya kepada ibuku Hindun, maka ibuku berkata, jangan menyelisihi ayahmu. Maka aku menyembunyikan keislamanku terlebih dahulu dari ayahku Abu Sufyan. Demi Allah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Hudaybiyah, aku sudah beriman kepada beliau. Beliau masuk Mekah pada umrah qadha, sedangkan aku adalah seorang muslim. Ayahku Abu Sufyan mengetahui bahwasanya aku muslim, maka dia berkata kepadaku pada suatu hari, saudaramu Yazid, kakaknya dia, yang lebih baik darimu, maksudnya dia anak pertamaku, dia juga anak laki-laki, dia juga punya kedudukan di masyarakat, lebih baik darimu hai Muawiyah, tapi tetap bersama atau beragama sama denganku. Maka Muawiyah mengatakan, aku pun menjawab, aku tidak melalaikan diri untuk menjadi baik. Artinya aku tetap bakti sama engkau ayah, aku tetap menjadi orang yang engkau kenal dan aku tidak akan mengubah itu. Maka aku menampakkan keislamanku di tahun Fathi Makkah dan Nabi SAW menyambutku, dan pada saat itu langsung menjadikanku sebagai penulis wahyu.
Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat sudah masuk Islam, maka tidak menunggu, beliau langsung mendampingi baginda Nabi alaihi salatu wassalam, mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam untuk menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mencintainya karena dia orang yang tulus dalam mengucapkan Islam. Dia sempat menyelisih ayahnya, lalu kemudian karena dia masuk Islam, salah satu faktor kata ulama, Hindun ibunya, ayahnya Abu Sufyan, bahkan saudara dan saudaranya masuk Islam justru karena Muawiyah yang mengajak mereka. Dan Nabi SAW pada saat melihat dia masuk Islam, kemudian dia punya ketulusan, lalu kemudian dia juga bisa tulis baca, lalu Nabi SAW tawarkan dia untuk menulis wahyu yang turun, maka dia pun langsung melakukan, dan setiap hari selalu hadir di sebelah Nabi SAW dengan penahnya dan juga kulit yang dia siap untuk pakai sebagai lembaran-lembaran tulisan wahyu. Maka Nabi SAW pada saat melihat itu langsung mendoakan Muawiyah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3842 dan Ibnu Asakir menyebutkan juga, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1969. Baginda Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya wahdihi wahdi bihi. Ini doa yang mulia. Langsung Nabi SAW doakan Muawiyah radhiyallahu anhu. Artinya, ya Allah jadikanlah dia pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Dia jadi penyebab orang dapat hidayah, dia pun juga mendapatkan petunjuk. Dan bimbinglah dia dan bimbinglah manusia dengannya. Dan ini tentu doa yang sangat mulia. Di zaman khilafah Abu Bakar belum menjadi atau belum memiliki jabatan apa-apa. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lalu memilih gubernur-gubernur, dan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat detail sekali memilih gubernur. Harus orang yang paling bertakwa, tidak mengejar jabatan, orang yang betul-betul memberikan hak masyarakatnya, gitu kan. Bahkan Umar bin Khattab seringkali memantau secara langsung para gubernurnya. Beliau mengangkat gubernur pertama negeri Syam, dan waktu itu wilayah terbesar kekuasaan umat Islam negeri Syam. Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 negara ini, dan sebagian ulama mengatakan sebagian wilayah Asianya Turki itu masuk dalam istilah ini, walaupun 4 negara ini yang sudah pasti. Itu wilayah terluasnya kaum muslimin pada saat itu, ya. Karena Madinah sama Mekah juga dikuasai, tapi ini termasuk wilayah asing yang terdiri dari luar Jazirah Arab yang dianggap besar. Nah, Umar bin Khattab menunjuk pada saat itu Yazid bin Abi Sufyan, kakaknya Muawiyah. Sampai akhirnya Yazid meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab menunjuk langsung Muawiyah. Dan Muawiyah ditunjuk oleh Umar bin Khattab, dan kalau kita tidak ragu dengan keutamaan Umar bin Khattab, maka kita tidak akan ragu dengan keutamaan Muawiyah yang dipilih langsung oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tidak mencopotnya sampai Umar bin Khattab meninggal. Dan uniknya, setelah Umar bin Khattab meninggal dan Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Utsman bin Affan melanjutkan ke jabatan atau tingkatan gubernur ini, jabatan gubernur ini untuk Muawiyah. Sampai Utsman bin Affan pun meninggal dunia. Jadi memang kurang lebih 20 tahun Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam, dan 2 khalifah Umar dan Utsman radhiyallahu anhum majma'in yang memilih secara langsung, yang merupakan juga mereka dikenal dengan Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah tertunjuk yang dipilih setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ada sebagian orang juga yang menganggap ini negatif, mengatakan Utsman bin Affan karena dari suku Umayyah, maka dia pilih juga Muawiyah karena dari suku Umayyah. Ini keliru. Ini betul-betul menjatuhkan citranya Utsman bin Affan. Padahal Utsman tidak seperti itu orangnya. Dan lebih jauh daripada itu jawabannya adalah yang memilih Muawiyah bukan Utsman, Umar bin Khattab. Utsman cuma melanjutkan penunjukan Umar. Maka hati-hati teman-teman, terutama muslimin yang baru belajar, jangan sampai terbawa dengan fitnah-fitnah yang banyak ditulis dalam buku yang menjatuhkan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini salah satu faktor penyebab kita membahas masalah ini. Dan alhamdulillah bahasan kita hari ini melengkapkan bahasan 2 khalifah yang dulu kita bahas di awal-awal, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Az-Zahabi berkata,
Cukuplah bagi kalian sebagai bukti seseorang yang diangkat oleh Umar sebagai gubernur di satu wilayah, kemudian Utsman meneruskannya. Wilayah yang dipimpin adalah wilayah perbatasan. Lalu dia memimpinnya dengan baik dan menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Dia membuat rakyat ridho dengan kedermawanannya dan kebijakannya, sekalipun sebagian dari mereka sesekali menyesalkannya. Sebaliknya, seluruh umat tunduk pada hukumnya. Dia berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Dia juga menguasai Al-Haramain, Mekah dan Madinah, Mesir, Syam, Irak, Khurasan, Persia, Al-Jazirah, Jazirah Arab, Yaman, Maghrib dan lain-lain. Sebagaimana dinukil dalam Syiar Alam Nubala ini. Artinya seluruh wilayah Islam di bawah naungan dia, dan dia dihitung raja pertama dalam yang mendirikan dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama, karena sebelumnya Khulafaur Rasyidin. Abu Darda berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, aku tidak melihat seseorang yang solatnya paling mirip dengan solat Rasulullah SAW daripada pemimpin kalian ini, yakni Muawiyah. Dan ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 135, dan Al-Naud mengatakan rawi-rawinya semua thiqah. Yang luar biasa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sempat terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali, dan akan kita sebutkan masalah perselisihan tersebut ya. Mengatakan jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Ali yang bilang radhiyallahu anhu, jangan pernah kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Karena jika kalian kehilangan dia, niscaya kalian akan melihat kepala-kepala berjatuhan dari lehernya. Artinya akan terjadi keributan. Dia pemimpin yang pantas, yang dengannya tidak terjadi keributan. Dan ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Islam di jilid 2 halaman 378. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jema'in, bahwa dia melihat Muawiyah mengerjakan sholat Isya. Lalu dia mengerjakan sholat witir dengan 1 rakaat, tidak lebih. Muawiyah sholat witir 1 rakaat. Kemudian Quraib ini, mantan budaknya Abdullah bin Abbas, mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, dia benar, Muawiyah benar. Wahai anakku, tidak seorang pun dari kami yang lebih tahu daripada Muawiyah. Sholat witir itu 1 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau lebih daripada itu. Ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 152. Dan ini tentu dijelaskan bagaimana kedudukannya yang dipandang oleh para sahabat. Abdullah bin Abbas adalah ulamanya sahabat. Tidak ada yang pungkiri masalah itu. Karena Nabi SAW pernah menepuk dadanya sambil mendoakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah anak ini faham agama. Dan dinukil oleh para sahabat walaupun yang lebih tua mengakui tentang keilmuan Abdullah bin Abbas, dan mereka jadikan sebagai rujukan. Maka Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian kalau sholat witir itu yang paling faham diantara kami adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini luar biasa berarti. Ini nukilan dari para sahabat. Banyak orang tidak tahu hadis-hadis ini, tidak tahu bagaimana sahabat membela Muawiyah, tapi mereka cuma memegang hadis tadi. Ma'ashba Allahu batnah. Allah tidak mengenyangkan perutnya. Itu pun salah faham. Mereka tidak mengerti, dan ini berat. Dia harus bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang jelas-jelas sahabat Nabi ini menulis wahyu. Masuk Islam di zaman Nabi SAW, Nabi doakan kebaikan. Lalu siapa kita mau bicarakan tentang orang ini? Ya. Muawiyah terkenal sangat karam, suka sekali berinfak, bersedekah, dermawan sekali orangnya. Banyak sekali dinukil masalah itu, tapi yang paling menonjol adalah dia paling suka ya bersedekah dikeluarkan untuk para ummahatil mukminin, istri-istri Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Di antaranya dikatakan Said bin Abdul Aziz rahimahullah menukil Muawiyah pernah membayar utang untuk Aisyah sebanyak 18.000 dinar. Urwah berkata, suatu kali Muawiyah mengirimkan 100.000 kepada Aisyah. Demi Allah sore tidak menjelang kecuali dia telah membagi-bagikannya. Hadis ini kisah ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala di jilid 3 halaman 154. Dan ini jelas sekali bagaimana ya, beliau sangat dermawan, dan ini sebagian kecil tentunya. Cukup banyak kisah tentang kedermawanan, termasuk banyaknya bangunan-bangunan dibangun di negeri Syam, ya, pembuatan kapal-kapal perang yang tidak luput dari harta-harta pribadi Muawiyah
bukan dari pemerintahan yang murni, ya, ditambah dengan biaya-biaya dari beliau. Sementara jihadnya juga dinukil, sudah jelas dia mengikuti tadi perang Hunain dan dia berinfak, dan termasuk dari 100 orang yang dijamin baginya rezeki, sebagaimana kisah Harith bin Nu'man yang lalu juga begitu, ya. Orang semua pada lari di perang Hunain, maka dia tetap kokoh bersama Nabi SAW padahal baru masuk Islam. Juga dia menghadiri perang Tabuk, ya. Dan Imam Ahmad menukir rahimahullah berkata, Kaisariyah ditaklukkan tahun 19 oleh pasukan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan dalam tarikh Dimashq karya Abu Zur'ah di jilid 1 halaman 179. Artinya banyak sekali jasa Muawiyah radhiyallahu anhu yang menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar negeri Syam dan mengalahkan setiap serangan-serangan dari pasukan Romawi. Zaid bin Ubaidah rahimahullah berkata, Muawiyah menyerang Kubrus tahun 25. Ini juga disebutkan dalam tarikh Dimashq karya Abu Zur'ah sama jilid 1 halaman 184. Artinya tarikh Dimashq ini adalah sejarah Damaskus atau Damaskus, ibu kota Syria. Di situ disebutkan banyak sekali peperangan-peperangan Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat mau jadi gubernur dan pada saat jadi khalifah, ya, di sekitar lokasi tadi. Fitnah yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat meninggalnya Utsman bin Affan di Madinah, lagi ada di Madinah. Maka pada saat itu, pada saat Ali bin Abi Thalib di Madinah, dan beliau sempat dikatakan dalam sebuah riwayat datang menggunakan imamah hitamnya, kemudian menghenuskan pedangnya sambil berkata kepada Utsman, wahai Utsman, perintahkan kepada kami, maka kami akan membelahmu. Maka Utsman mengatakan, bubarlah, saya tidak ingin ada pertumpahan darah di kalangan muslimin. Karena Utsman bin Affan melarang sahabat-sahabat dan orang-orang soleh membelahnya, maka rumahnya dikepung oleh kaum Khawarij. Ada sebabnya. Utsman bin Affan di zaman khilafahnya beliau sempat ada satu orang masuk yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Begitu historis sejarahnya. Cuma dibolak-balikan oleh orang Syiah seakan-akan ini tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian dia menyebarkan fitnah kalau Abu Bakar sama Umar merebut khilafahnya Ali. Dia tidak sebut Utsman di zaman khilafah, dia takut ditangkap. Ternyata Utsman melihat orang ini buruk, ditangkap, dikeluarin dari Madinah, diusir. Begitu diusir dari Madinah, pergi, rupanya dia sakit hati, dia ajak orang-orang Arab Badui yang baru-baru masuk Islam dikompor-komporin. Di antara fitnahnya dia adalah dia mengatakan Utsman bin Affan itu nepotisme. Itu banyak keluarga-keluarganya yang dipekerjakan, termasuk Muawiyah yang di negeri Syam jadi gubernur. Sebelumnya kakaknya Yazid, padahal sekali lagi tadi yang mengangkat mereka siapa? Umar bin Khattab. Dan ada hubungannya, Utsman bin Affan cuma lanjutkan. Dan segala macam fitnah lah. Ada tanah masyarakat yang diribut oleh Utsman, ada begini, ada begitu, sehingga datang orang-orang ini yang nanti terbentuk kelompok Khawarij dari mereka. Yang memang keluar dari pemerintahan, maka mereka masuk mengepung, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terdesak pada saat itu, sudah sangat tua radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun waktu sudah dikompor-komporin oleh Abdullah bin Saba ini, masuk ke dalam rumah lalu membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu Utsman bin Affan terbunuh, radhiyallahu anhu, maka terjadilah heboh pada saat itu, ya. Karena baru saja khalifah sebelumnya Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Dan itu jadi masalah besar bagi umat Islam. Karena kalau tidak ditangkap pembunuhnya, untungnya Abu Lu'lu' mati, dia bunuh diri sendiri. Kalau enggak pasti dikisos, dipenggal. Maka dianggap pembunuhnya Umar sudah ditangkap, sudah mati. Tapi pembunuh Utsman tidak ditahu siapa, karena banyak yang masuk ke dalam rumah pada saat itu. Dan mereka menghantamkan pedangnya secara bersamaan. Walaupun banyak fakta-fakta sejarah mengatakan darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tertumpah di ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang kalimatnya fasayakfikahumullah, Allah pasti akan membalas kalian. Darah itu ada di situ, ya. Dan Al-Quran yang dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat sedang mengaji dan darahnya tumpah itu masih ada yang aslinya, disimpan di museum di Turki, ya. Maka ini tentu teman-teman sekalian
membuat pada saat itu heboh karena tidak ditahu siapa pembunuhnya. Masyarakat Madinah takut nanti terjadi kekacauan yang lebih besar, maka mereka segera memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena mengingat pilihan Umar bin Khattab setelah Uthman, Ali bin Abi Thalib. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ini zaman dulu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Gak ada handphone, gak bisa orang komunikasi, gak ada email, gak ada segala macam. Orang cara ketemunya kirim utusan, itu pun utusannya kalau selamat hidup sampai ke sana. Kadang-kadang dirampok di tengah jalan atau dia datang sendiri. Muawiyah ini yang tunjuk dia menjadi gubernur siapa? Utsman bin Affan. Selain daripada itu, Utsman juga sepupunya, sama-sama dari suku Umayyah. Maka ini seperti atasannya dia lah. Ali bin Abi Thalib baru dipilih. Maka Muawiyah pun keluar dari negeri Syam dengan tujuan ingin ke Madinah, ngomong baik-baik sama Ali. Gitu loh. Apa nih ceritanya? Bagaimana ceritanya nih? Kenapa kok langsung tiba-tiba ada khalifah? Kenapa kok pembunuhnya Utsman gak ditangkap? Gitu. Harus ditangkap, dihukum ini. Jadi tidak terulang lagi. Dan betul ternyata terulang lagi ya. Ali bin Abi Thalib terbunuh juga. Ya kan? Ditusuk juga. Karena pembunuhnya Utsman gak ditangkap waktu itu. Waktu Ali pun radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau pun belum menemukan mana ini yang membunuh ini. Gak tahu siapa gitu. Ya. Intinya pada saat itu waktu keluar dari negeri Syam, karena dari negeri Syam jalan ke Madinah jauh, sebulan perjalanan zaman dulu. Itu pun sebulan tuh orang kalau pakai kuda yang tercepat, mirip dengan perjalanan Mekah negeri Syam yang Abu Jahal sempat kaget Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dalam semalam bolak-balik, sementara itu sebulan perjalanan mereka. Dengan pasukan lebih lama, hampir 2 bulan perjalanan. Rupanya orang-orang yang sudah membunuh Utsman bin Affan ini takut jangan sampai mereka kebuka kentuknya, gitu kan? Maka mereka mengirim surat ke Ali bin Abi Thalib di Madinah dari Irak. Nah, mereka berkumpul di Irak. Mereka ngirim surat, wahai Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib gini-gini, kami mendengar informasi Muawiyah keluar dengan pasukannya akan menyerang Madinah karena nggak setuju Anda jadi khalifah. Padahal ini berita bohong, nggak benar ini. Muawiyah keluar bukan untuk itu, sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Maka Ali pun karena zaman dulu nggak ada komunikasi, jauh jaraknya, maka Ali berjaga-jaga jangan sampai benar nih. Ali bin Abi Thalib pun bentuk pasukan di Madinah keluar. Ketemulah 2 pasukan di wilayah namanya Siffin. Kan itu. Ketemu di situ. Pada saat ketemu di situ di wilayah Siffin ini terjadilah negosiasi. Apa sebabnya keluar, apa sebabnya gini, terjadilah beragu argumen. Intinya Muawiyah minta, hai Ali, tangkap pembunuhnya Utsman, hukum, baru saya baiat, gitu loh. Jadi selesaikan ini kasus masalah. Selain dia khalifah dulu yang nunjuk saya jadi gubernur, yang kedua dia juga sepupu saya, gitu kan? Dia juga sahabat Nabi, dia anak mantu Nabi, dia begini, dia sebutkan. Ali bilang baiklah, baiat saya. Pastikan kau membaiat saya akan selesaikan itu. Jangan ada wilayah muslimin yang tidak membaiat saya sebagai khalifah. Beri dukungan dulu. Intinya sudah klop nih. Oke? Muawiyah kasih dukungan baiat, Ali tangkap pembunuh. Selesai urusannya. Rupanya orang-orang Khawarij tadi ini tahu ini jadi masalah. Nanti akan menjadi kekuatan besar, ketahuan siapa yang membunuh. Apa yang terjadi? Mereka bagi 2. Setengah mereka masuk ke kelompok pasukannya Ali, setengah mereka masuk ke kelompoknya Muawiyah. Besok nih rencananya sudah mau bubar nih, sudah sepakat. Malam itu sebagian Khawarij dari kelompok Muawiyah, dari pasukan Muawiyah, lempar anak panah api ke perkemahannya Ali bin Abi Thalib. Dari kemahnya Ali bin Abi Thalib lempar juga anak panah api ke wilayahnya Muawiyah. Kira-kira kalau antum hadir pada saat itu, bagaimana? Malam loh ini, nggak ada lampu, nggak ada apa. Lalu mereka sudah atur yang di kelompoknya Muawiyah, ini Khawarij yang ngaturin. Apa mereka bilang? Kelompok Ali bin Abi Thalib berkhianat. Dan memang panah api ini terlempar terus. Mereka nggak 1-2 kali. Mana kesannya lagi ada serangan. Sampai pasukan yang ada di Muawiyah lihat benar ada serangan dari sana. Malam. Tiba-tiba dari kelompoknya Muawiyah ini juga terus lempar, ayo kita balas gitu-gitu.
Maka yang dari kelompoknya Ali, yang Khawarij di sana bilang, kelompoknya Muawiyah berkhianat. Kesannya ini sudah perang. Padahal mereka yang buat fitnah ini. Ini yang terjadi. Ini fakta sejarahnya begitu. Jadi Muawiyah sama Ali bukan mau perang. Kalau mau perang dari hari pertama perang. Ini 3 hari negosiasi. Nggak ada peperangan, nggak ada apa. Hari terakhir besok sudah mau bubar. Malam itu terjadi keributan. Maka terjadilah serang menyerang satu sama yang lain. Begitu pagi hari dilihat korban banyak. Ali suruh berhenti. Muawiyah juga suruh berhenti pasukannya. Saya mau ketemu. Muawiyah mau ketemu sama Ali. Ketemu sama Ali. Ini apa ini? Kalian nyerang? Enggak pernah. Ada yang susi perang? Enggak ada. Tanya Muawiyah, kau suruh perang? Enggak. Oh berarti ada masalah nih. Berhenti semuanya. Pada saat itu luar biasanya teman-teman, Muawiyah langsung ambil keputusan, "Hai Ali, aku membaiatmu. Dan sekarang hari ini aku pulang ke Syam. Selesai, kau khalifah. Tinggal saya amanahkan tangkap pembunuhnya Utsman." Itu saja. Bubarlah. Muawiyah pulang. Di depan pasukan Ali diberhentiin, pulang. Khawarij tadi yang memang maunya ini perang, memang mereka maunya terbunuh ini. Jadi korban akhirnya pembunuh-pembunuh tidak ketahuan. Maka mereka berkata kepada Ali, "Hai Ali, kenapa biarkan Muawiyah pergi? Dia adalah pasukan bughat, pasukan jahat yang keluar dari negeri Syam mau memerangi Anda." Kata Ali, "Saya sudah bicara sama Muawiyah. Enggak ada pasukan bughat, enggak ada niat untuk berperang. Tuntutannya darah Utsman dibalas, itu saja. Dan saya akan lakukan setelah dia membaiat." Lalu mereka angkat Al-Quran sambil mengatakan, "Hai Ali, engkau tidak berhukum dengan ini." Menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan Quran, gitu kan? Maka mereka pun keluar pada saat itu dari pasukan Ali. Maka keluarlah secara resmi istilah Khawarij, khuruj, keluar dari pasukan Ali. Keluar. Ali bin Abi Thalib tidak hiraukan mereka. Udah selesai, ini pengaco, biarin aja udah. Ali belum tahu kalau pembunuh-pembunuh dari mereka ini. Begitu Ali bin Abi Thalib menuju ke Madinah mau pulang, Muawiyah sudah ke negeri Syam. Sampai berita dari beberapa mata-mata Ali bin Abi Thalib, kalau yang keluar tadi dari kelompok ini yang namanya Khawarij ini, sepanjang jalan pulang ke Irak, ke Khurasan, mereka bunuh-bunuh umat Islam di tengah jalan. Jadi dibunuh-bunuhin perempuan, ada yang hamil dipukul, dibelah perutnya, ada yang dipenggal, membunuh umat Islam. Ali bin Abi Thalib nggak jadi pulang ke Madinah, kembali lagi. Lalu Ali bin Abi Thalib berkemah, mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dakwahi mereka itu. Abdullah bin Abbas datang ke sana, dakwahin, sampaikan, ini keliru, ini begini, sampai banyak di antara mereka yang taubat pada saat itu. Makanya dari sini juga sebagian ulama mengambil sebuah hukum, bagaimana pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak langsung memerangi mereka, tapi mendakwahi mereka, dan juga tidak memanggil mereka datang ke komunitas Ali bin Abi Thalib agar tidak menjadi fitnah. Kalau orang-orang yang berbuat kejahatan-kejahatan ini punya lisan yang tajam, dia bisa membolak-balikan ayat Al-Quran, bisa jadi fitnah bagi muslimin. Kayak misalnya di majelis begini, kita panggil satu orang Syiah bicara sini. Kalau dia punya retorika yang bagus, antum bisa terpengaruh, oh iya ada benernya ya. Nanti orang bisa begitu. Maka retorika Ali bin Abi Thalib tidak. Kirim Abdullah bin Abbas ke sana. Ulama yang datang sana, silakan berdialog di tempat mereka. Selesai, banyak yang mulai kembali, tapi yang lainnya tidak mau. Bahkan mereka buat kekacauan, bunuh-bunuh umat Islam. Oleh Ali bin Abi Thalib dikejar. Di pesisir jalan semua, kalau ditemuin diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib menukil hadis, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadaku, "Hai Ali, engkau akan bertemu dengan satu kelompok yang engkau akan perangi. Kalau engkau menemukan di dalam pasukan mereka ada laki-laki yang lengannya seperti payudara wanita, kayak tidak ada tulangnya, itu pemimpin mereka. Kalau itu ada di pasukan, ketahuilah kau dalam keadaan benar." Maka Ali bin Abi Thalib memerangi terus mereka sampai pasukannya mereka habis terbunuh, gitu kan? Walaupun masih ada kelompok Khawarij di tempat-tempat lain, tapi ini yang membuat kekacauan tadi terbunuh. Maka Ali bin Abi Thalib berkata pada pasukannya, cari mana itu? Itu Sadain namanya, orang yang tangannya seperti payudara perempuan, cari di pasukan. Begitu ditemukan, Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya bertakbir, sujud syukur kepada Allah kalau mereka bukan membunuh sembarangan orang, tapi betul. Karena Nabi SAW mengatakan engkau akan membunuh mereka, dan mereka itu kelompok Khawarij. Dan Nabi SAW sebutkan banyak dalam hadis. Kalau Khawarij adalah anjingnya neraka dan seterusnya ya.
Ada mungkin teman-teman bisa baca artikel khusus masalah itu. Ringkas cerita, Muawiyah radhiyallahu anhu itu pulang ke negeri Syam, membaiat Ali, tidak pernah memberontak. Sama sekali tidak pernah. Gitu kan. Ini termasuk yang ditulis oleh penulis buku kita yang sedang kita bedah, pembelaan untuk Muawiyah. Beliau mengatakan fitnah terjadi antara Ali dengan Muawiyah dan di antara keduanya terjadi apa yang telah terjadi. Masing-masing dari keduanya betul-betul hanya berharap wajah Allah dan alam akhirat. Muawiyah keluar untuk menginginkan kebaikan, Ali juga keluar untuk menginginkan kebaikan. Di antara mereka ada yang benar dan ada di antara mereka yang salah. Jika seseorang mujtahid benar, dia mendapatkan 2 pahala, dan jika salah dia mendapatkan 1 pahala. Dan kami meyakini semua sahabat Rasulullah SAW adalah udul. Udul itu artinya baik dan terjaga agama dan akhlaknya. Baik Ali maupun Muawiyah dan semua sahabat. Mereka tidak menginginkan dunia dan kenikmatannya yang fana, dan mereka tidak sekalipun mengharapkan perhiasannya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apa yang terjadi di antara Muawiyah dengan Ali setelah Utsman terbunuh terjadi karena dasar ijtihad dan pendapat, sehingga terjadilah peperangan besar di antara mereka. Kebenaran pada saat itu ada di pihak Ali, sedangkan Muawiyah dimaklumi menurut jumhur ulama salaf dan khalaf kalau itu bukan juga kesalahan. Karena Muawiyah, karena Ali bin Abi Thalib sudah dianggap khalifah, gitu kan? Seperti itulah. Hadis-hadis yang sahih yang menerapkan bahwa kedua kubu adalah muslim, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebagian ulama menarik hadis ini adalah terjadi pada saat perang Siffin, dan Nabi SAW sudah sebutkan sebelumnya. Kata Nabi SAW, tamruku marikatum ala khairi furqati muslimin fayaktuluha adna ta'ifataini ilal haq. Akan muncul sekelompok pembelok kepada kaum muslimin yang berselisih, maka kelompok tersebut akan dibunuh oleh salah satu kelompok yang lebih dekat pada kebenaran. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan kelompok pembelok adalah Khawarij yang sengaja, ya, mereka mengacaukan antara Muawiyah sama Ali, dan akhirnya Ali pun membunuh mereka. Dan pada saat itu Muawiyah kembali ke negeri Syam dan memerangi orang-orang Romawi 2 kali dalam setahun, sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Dia memerintahkan seseorang dari kaumnya untuk memimpin haji, dia sendiri menunaikan haji pada tahun setelahnya, gitu, atau tahun 50 dan seterusnya, ya. Dalam arti kata, Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat, Muawiyah sudah pulang dan berjalan sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seseorang, tentunya Abu Maljam, yang memang masyhur juga dari kelompok Khawarij, ya, yang membunuh akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan anehnya dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah ibadah, ya. Allah musta'an, fitnah terjadi, ya. Jadi teman-teman berbahaya sekali, ya. Ada dosa namanya syahwat, ada dosa namanya syubhat. Kalau dosa syahwat, zina, mencuri, menggibah, ini umumnya pelakunya kata ulama tahu kalau dia buat salah. Jadi tidak sulit untuk taubat, bisa tersentuh secara keimanan taubat. Ada dosa syahwat, ini bahaya. Ada dosa syubhat bagi dia. Dia pikir dirinya benar, padahal salah. Seperti kelompok Khawarij ini, memikir dirinya benar, mengkafirkan semua orang, menyalahkan semua orang. Ciri-cirinya sudah disebutkan dalam banyak hadis, gitu kan. Maka ini mereka pikir mereka benar. Yang membunuh Ali itu hafal 30 juz Al-Quran, ya. Sholat malam gak pernah ketinggalan. Dan mereka sepakat itu mau membunuh, yang satu bunuh Ali, yang satu bunuh Muawiyah, yang satu bunuh Amr bin As. Maka yang membunuh Ali bin Abi Thalib di sholat subuh datang, ditusuk Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali sudah tahu, dan beliau mengatakan, telah disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW, dan ini pasti terjadi. Aku akan ditusuk di sini dan akan menetes darah di sini sampai ke sini. Ali bin Abi Thalib sudah disampaikan oleh Nabi SAW akan terjadi terbunuhnya beliau, ya. Tapi jelas teman-teman sekalian, Muawiyah setelah itu, setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, terjadi fitnah, dan tentunya terjadi fitnah lagi. Masyarakat Madinah mengingat kejadian Ali bin Abi Thalib dinobatkan, maka mereka memilih Hasan bin Ali. Ini kayaknya yang paling bijak sekarang, anaknya bin Abi Thalib saja, Ali. Karena Ali bin Abi Thalib memang mendidik Hasan menjadi radhiyallahu anhu majma'in seorang pemimpin, gitu. Dan memang mulia, pintar, gitu kan, dan dijanjikan Nabi SAW sebagai pemimpin anak muda di surga. Maka pada saat itu teman-teman sekalian,
Muawiyah keluar lagi dari negeri Syam, tapi niat keluarnya sama waktu awal keluar, waktu menghadapi Ali bin Abi Thalib. Karena zaman dulu tidak ada alat komunikasi, keluar lagi ke Madinah, mau bicara lagi. Ini gimana ceritanya nih? Ali mati dibunuh, sebelumnya Utsman dibunuh, pembunuhnya Utsman tidak ketahuan. Pembunuhnya Ali berhasil ditangkap, dihukum. Tapi bagaimana ceritanya nih Hasan jadi khalifah nih? Gitu. Mau dengar, mau tahu ceritanya? Datanglah Muawiyah bin Sufyan sampai tiba di pintu gerbang Madinah. Hasan bersama penduduk Madinah berjaga-jaga, belum terjadi komunikasi, ada juga pasukan. Begitu kedua pasukan ketemu, Hasan faham masalah itu radhiyallahu anhu, berakal. Cucu Nabi SAW yang luar biasa keimanannya. Maka dia melihat dan dia mengingat kakeknya waktu berkata, ya, kalau pertanyaan kasih ke sana, kasih ke kameramen, nanti disortir dulu. Dan jangan bertanya dulu, kita masih cerita ini. Antum ganggu konsentrasi saja. Nanti saya lupa riwayatnya. Jangan pakai kertas, jangan nulis. Lihat ke depan dulu. Kita selesaikan dulu baru antum nanya. Lagian untuk aman nanya. Ambil saja ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Gampang sekali. Nanya ini, nanya itu. Apalagi belum selesai. Terus sudah gitu bahas Muawiyah, tanya masalah pernikahan. Tak nyambung nanti. Sampai mana tadi? Hah? Iya. Hasan radhiyallahu anhu melihat ke pasukan, lalu beliau mengingat sabda kakeknya sallallahu alaihi wasallam waktu melihat Hasan mengatakan, anak cucuku ini atau anakku ini adalah tuan, sayyid. Dan semoga Allah menolong dia untuk menyatukan dua pasukan muslimin. Tiba-tiba pada satu Hasan melihat dua pasukan muslimin, dia pemimpinnya, di sebelah ada Muawiyah, tidak niat perang, tapi pasukan sudah ketemu. Ini pakaian perang, ini pakaian perang. Sekarang saya kasih gambaran teman-teman. Ini jelihnya, cerdasnya Hasan radhiyallahu anhu. Kalau misalnya kita jalan 10 orang, saya jalan sama 9 orang di belakang saya, di seberang jalan ada 9 orang, 10 orang juga. Enggak apa-apa, enggak buat apa-apa. Tapi ada satu orang dari orang yang jalan sama saya ambil batu iseng lempar ke sana. Dibalas enggak kira-kira? Dibalas dan susah berhentiin. Orang kalau tawuran satu saja lempar, udah selesai. Susah, butuh waktu, pasti ada korban. Kan gitu. Sekarang Muawiyah tidak niat berperang, baru mau negosiasi. Hasan lihat sudah terbentuk pasukan di belakangnya. Pasukan ini satu orang saja takbir atau lempar panah, habis ceritanya. Kan ribut, muslimin korban gitu kan. Apa kata Hasan? Waktu pas ketemu Muawiyah, saya memberikan kekuasaan padamu hai Muawiyah. Tidak ada peperangan sama sekali. Muawiyah belum menyampaikan maksudnya. Maksud datang ini sebenarnya bukan masalah kekuasaan. Memang mau dengar kenapa jadi kekuasaan, tapi tiba-tiba dia silakan ambil kekuasaan. Enggak usah saya jadi kekuasaan. Bahasa lain, kau lebih tua, lebih faham pemimpinan, ambillah. Muawiyah mengatakan baiklah kalau itu keputusannya. Selesai. Maka dikenal pada saat itu dengan Amul Jam'i, tahun persatuan umat Islam. Gak ada masalah, gak ada yang ribut. Makanya orang-orang Syiah membenci Hasan, padahal itu cucu Nabi SAW. Makanya di sini terbukti kebohongan mereka dalam masalah mencintai Ahlul Bait. Ahli Sunnah wal Jamaah betul-betul mencintai Ahlul Bait. Hasan mereka benci. Kenapa Hasan tidak melawan Muawiyah? Kenapa enggak perang? Kenapa mengalah? Kenapa begini? Sementara Husain keluar sampai terbunuh. Itu pun ada histori sendiri. Kita juga punya sejarahnya masalah Husain radhiyallahu anhu ajma'in, gitu kan? Dan Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya itu terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa teman-teman, salah satu keturunan Nabi SAW yang bernama Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau punya wasiat yang luar biasa. Saya selalu pegangi ini perkataan yang mulia. Dari Quraisy, dari turunan Nabi SAW dan ulama besar umat Islam. Maka beliau pernah ditanya oleh sebagian orang, sengaja datang ke majelis beliau lalu bertanya, wahai imam, Imam Syafi'i, dia dipanggil imam, kalau kita kiai guru gitu. Wahai imam, bagaimana pendapat anda dengan yang terjadi antara Muawiyah dengan Aisyah dalam perang Unta, dan bagaimana pendapat yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah di Siffin?
Mereka mau dengar pendapatnya Imam Syafi'i apa, lalu mereka mau sebarin nih ceritanya. Kalau Imam Syafi'i bilang, oh Muawiyah yang salah, nah disebarin. Oh Ali yang salah disebarin. Memang tujuannya mau mengacuin umat Islam nih. Ada kelompok-kelompok begitu subhanallah. Datang di majelis ilmu, datang di tengah muslimin, mau ngacuin saja. Gitu kan. Ciri-cirinya ada saja caranya untuk mengacaukan semuanya. Ya jelas teman-teman sekalian, Imam Syafi'i membaca ayat sambil mengatakan, dan ini 2 kali terulang dalam surah Al-Baqarah. Ayat 134 dan ayat 141. Kalau saya tidak salah ini disebutkan 2 kali Allah sebutkan. Setelah Allah ceritakan tentang Ibrahim, Ismail, Ishak, nabi-nabi dari Bani Israel, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ummatun qad khalat. Itu umat-umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka sudah dapat apa yang mereka dapatkan sebagai hasil dari perbuatan mereka. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jangan pernah nanya-nanya lagi kenapa apa yang mereka lakukan. Ini perkataan Imam Syafi'i, Allah bijak sekali. Artinya siapa yang benar, Muawiyah, Ali, hukum yang terbunuh itu umat yang telah berlalu. Yang salah dihukum Allah, yang benar juga akan dikasih balasan. Dan kita juga ini akan dihisab sama Allah. Kita juga akan dihisab, maka harus kita jaga diri kita sendiri. Dan Allah bilang, tidak usah tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Sudah selesai, ambil pelajaran saja. Dan ini kalimat yang sangat bijak. Seorang salafus saleh yang lain berkata, kalimat yang luar biasa bijaknya. Mereka mengatakan, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita di zaman itu. Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita hidup di zaman Siffin, kita mau ikut siapa? Pasukan Muawiyah kah? Pasukan Ali kah? Dua-duanya sahabat Nabi, gitu kan? Tidak ada yang pungkiri Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Muawiyah, lebih dulu masuk Islam dan seterusnya, gitu kan? Tapi 2 sahabat Nabi. Di pasukannya Ali ada sahabat Nabi, di pasukannya Muawiyah ada sahabat Nabi. Kata beliau, kata mereka ini perkataan mulia. Salah satu ulama tabi'in, saya lupa namanya, tapi perkataan dia mulia sekali. Dia mengatakan, kita harus bersyukur Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita pada saat itu. Kita nggak hidup sama itu. Kenapa sekarang kita hidup ikutkan lisan kita untuk berperang? Mereka sudah meninggal. Sekarang lisan kita juga berantem. Muawiyah yang salah, Ali yang salah. Ribut dengan itu. Karena tidak ada gunanya. Allah sudah selamatkan pedang kita dulu, ya sudah. Kembali kepada perkataan Imam Syafi'i, tilka ummatun qad khalat, itu umat telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu paling baik dan bijak, gitu kan? Juga tentunya Muawiyah radhiyallahu anhu setelah selesai masalah itu kembali ke negeri Syam dan resmi ternobatkan menjadi khalifah dinasti Umayyah yang pertama. Dan untuk mendirikan sebuah kerajaan besar teman-teman, berkuasa dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, ini gak gampang. Berkuasa. Dan di zaman kerajaan dinasti Umayyah ini ada, tercatat dalam sejarah dari sekian banyak khalifahnya, itu ada 5 khalifah yang punya sejarah emas. Ya. Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, ya. Ada banyak yang punya pengaruh-pengaruh besar dalam sejarah Islam, dalam histori Islam, dalam jihad. Dan di zaman Umayyah inilah lahir ulama-ulama besar, gitu kan? Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di zaman ini, di zaman dinasti Umayyah ini. Generasi yang sudah Nabi SAW katakan sebaik-baik generasiku para sahabat dan generasi sesudahku, dinasti Umayyah itu. Dan dinasti yang dan generasi yang sudahnya, dinasti Abbasiyah. Disebutkan itu bahwasanya mereka terbaik, dan dinasti Abbasiyah juga lahirlah para ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, seterusnya ini di zaman-zaman itu semuanya. Dan ini hal yang mesti kita buka pandangan mata kita teman-teman sekalian. Dan juga yang disoroti tentang masalah fitnah yang terkena pada Muawiyah adalah bagaimana dia menulis wasiat pada saat mau meninggal untuk menunjuk Yazid anaknya menjadi khalifah. Sebagian ulama di antara sahabat ada yang menegur itu, Abdullah bin Umar, bin Abbas, kenapa harus pilih Yazid? Tapi ulama yang lain menjelaskan, Muawiyah sempat menjawab, karena pemerintahan pusat waktu itu ada di negeri Syam, ibu kota Islam di negeri Syam.
20 tahun Muawiyah dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 60 Hijriah menjadi khalifah, aman, tentram, gak ada apa-apa. Dan yang selalu mendampingi Muawiyah yang menjadi tangan kanannya Yazid. Maka Muawiyah itu berijtihad menganggap yang paling pantas ganti dia Yazid karena yang paling faham. Jadi tidak terlalu terjadi jenjang yang besar kalau dia digantikan. Itu ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi bukan maksud hanya untuk anaknya saja diangkat seperti banyak orang menukil negatifnya ini. Padahal Muawiyah radhiyallahu anhu punya tujuan-tujuan. Terlebih lagi dikatakan bahwasanya ada hadis yang sahih. Hadis ini tentu teman-teman disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 5 halaman 629 630. Yang hadis ini berbunyi kata Nabi SAW, awwalu jaisin yagzu Konstantinia magfurun lahum. Pasukan yang pertama menyerang Konstantinia diampuni dosa-dosanya. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan, kami memuji Allah atas keselamatan. Dia telah menghidupkan kita di zaman di mana kebenaran telah diketahui. Kita jadi tahu, oh siapa yang benar, siapa yang salah, bagaimana sejarahnya. Kayak sekarang teman-teman dengar dari saya ini. Apa yang terjadi pada kedua kubu telah terbuka dengan jelas dan kita mengetahui alasan masing-masing kubu. Kita menyadari, maka kita memaklumi, memohon ampun dan mencintai secara berimbang. Kami memohon kepada Allah semoga Dia berkenan merahmati para pemberontak dengan takwil. Maksudnya di sini terjemahan pemberontak kurang tepat ya. Dengan pasukan pada saat itu Muawiyah yang meminta atau mentakwilkan ya, atau menanyakan tentang masalah kenapa Utsman bin Affan tidak ditangkap pembunuhnya. Dan juga kami kalaupun itu salah memohon ampun untuknya. Kami berkata seperti yang diajarkan oleh Allah Tuhan kami dalam surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Kami juga menyatakan semoga Allah meridhai para sahabat yang tidak terlibat dalam salah satu dari dua kelompok tersebut, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Sa'id bin Zaid dan beberapa sahabat Nabi yang lain. Kami berlepas diri dari Khawarij, para pembelok yang telah memerangi Ali dan juga mengkafirkan kedua kelompok. Khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Khawarij adalah anjing-anjing neraka, kata Imam Az-Zahabi ini ya. Mereka membelok dari agama, sekalipun begitu kami tidak memastikan mereka kekal dalam api neraka seperti kami memastikan untuk para penyembah berhala dan kaum salim ya. Ini disebutkan dalam Syiar Alam Nubala jilid 3 halaman 128. Maksudnya Imam Az-Zahabi mengatakan kami yakin Khawarij kelompok yang pendosa besar, tapi kami tidak yakin, kami belum mengatakan mereka akan kekal di api neraka seperti orang kafir. Maksudnya kami tidak mengkafirkan Khawarij itu, tapi kami mengatakan mereka akan disiksa di neraka. Beda dengan keyakinan kami terhadap penyembah berhala dan juga para penyembah salib, karena itu jelas mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Az-Zahabi juga rahimahullah mengatakan menanggapi fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in, dia berkata, jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Kami tidak menyukai perselisihan di antara mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya, serta kami mencintai Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Artinya kami cintai semua, kami yakin dan kami akui khilafahnya Ali sebagaimana Muawiyah meyakini masalah itu. Az-Zahabi juga berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu, dia termasuk raja terbaik di mana keadilan mereka mendominasi kezaliman mereka. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengundang kritikan, dan semoga Allah memaafkan semua itu. Dalam Syiar Alam Nubala jilid 3 halaman 39. Tentu ini semua adalah kronologis kisah yang kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke bahasan kita masalah keutamaan atau manaqib Muawiyah. Kita akan lengkapkan apa yang kita jelaskan tadi. Berikut juga kita akan masuk insyaAllah ke Ad-Durus wal Ibar. Muawiyah pada saat berbaring di ranjang kematiannya, dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia membalik wajahnya dan meletakkan pipinya yang lain sementara dia menangis dan berkata, artinya dia letakkan tidur di tanah, pipi kanannya kena tanah, kemudian dia balik lagi, pipi kirinya juga kena tanah.
Lalu dia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dalam kitabmu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa mempersekutukan atau syirik kepadanya, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Maka dia mengatakan setelah baca firman Allah ini, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam mereka yang engkau kehendaki untuk engkau ampuni. Ini disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah di jilid 5 halaman 647. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, manakala ajal datang kepada Muawiyah, dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW di Bukit Safa. Aku mengambil ujung anak panah yang tajam, lalu aku mengambil atau memotong sebagian dari rambut beliau. Ia sekarang ada di tempat ini dan tempat ini. Jika aku mati, ambillah rambut tersebut dan sumpallah ia ke mulut dan hidungku. Ini disebutkan rawi-rawinya thiqah atau terpercaya. Dan ini juga pemotongan rambut Nabi SAW oleh Muawiyah pada saat lagi di Safa setelah selesai melakukan sa'inya, diriwayatkan secara sahih oleh Imam Bukhari jilid 3 halaman 448, 449 dan Imam Muslim di nomor hadis 1246. Dan ini juga menandakan bahwasanya Muawiyah sangat dekat dengan Nabi SAW karena beliau tidak sembarangan menyuruh sahabat untuk memotong rambutnya. Ya. Kemudian riwayat yang lain dikatakan dari Abu Ala bin Maimun bin Mihran dari ayahnya bahwa Muawiyah berwasiat pada saat akan meninggal. Dia mengatakan, aku membantu Rasulullah SAW berwudu, lalu beliau melepaskan bajunya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku mengangkatnya dan aku menyimpan sisa potongan kuku beliau. Jika aku mati, pakaikanlah pakaian tersebut pada kulitku dan tumpukanlah potongan kuku itu lalu letakkan di mataku. Semoga Allah merahmatiku karena keberkahannya. Ini disebutkan dalam Tarikhul Islam di jilid 2 halaman 323. Kalau ada yang bertanya, apa memang ini betul terjadi? Jawabannya iya. Tapi ini terjadi hanya untuk dari Nabi SAW. Memang sahabat mengambil sisa air wudhu beliau, menyimpan sisa rambutnya, itu sering terjadi. Dan itu tidak asing kalau dari Nabi SAW. Tapi tidak dinukil sahabat melakukan kepada sahabat yang lain. Seperti itu Abu Bakar meninggal atau Umar meninggal, tidak pernah ada dinukil disimpan rambutnya atau diambil pakainya, tidak pernah. Tapi dari Nabi SAW ini sering terjadi. Tapi ini sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi SAW. Abu Amr bin Ala berkata, manakala ajal menjemput Muawiyah, seseorang berkata kepadanya, mengapa engkau tidak berwasiat? Maka dia berkata, ya Allah, maafkanlah kekeliruan, ampunilah kesalahan, maklumilah dengan kemurahanmu kebodohan orang yang tidak berharap selainmu, tidak ada tempat berlari di belakangmu. Lalu dia berkata, ini adalah kematian. Tidak ada keselamatan dari kematian, dan apa yang kita takutkan setelah kematian lebih buruk dan lebih menakutkan. Jadi artinya ini wasiat saya. Kalau kalian mau benar-benar faham, hati-hatilah, persiapkan diri sebelum mati. Lalu kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya berhubungan dengan atau setelah menyebutkan wasiat tadi.